Sebuah gitar di pojok ruangan, website yang baru setengah di-coding, perlengkapan baking, dan dorongan tiba-tiba untuk belajar jiu-jitsu. Kamu mungkin merasakan rasa malu yang sangat spesifik. Masyarakat punya sebutan untukmu. Diliton. Mereka bilang kamu kacau atau kurang ketekunan untuk menjadi spesialis. Kamu merasa seperti penipu karena tak bisa memilih satu jalan dan bertahan di situ. Kamu mungkin bahkan tahu peribahasa serba bisa, tapi tak ahli satupun. Dan kamu menggunakannya untuk menyalahkan dirimu sendiri. Tapi kamu melupakan sisa peribahasa itu. Peribahasa lengkapnya adalah, orang yang serba bisa mungkin tidak ahli dalam satu bidang, namun seringkali lebih baik daripada orang yang hanya ahli satu bidang. Psikologi menunjukkan bahwa perasaan tersebar ini bukanlah cacat. Itu adalah gejala sistem saraf yang sangat adaptif. Kamu bukan gagal menjadi spesialis. Kamu secara tidak sadar sedang membangun arsitektur kognitif langka yang dikenal sebagai pikiran berbentuk M, sementara dunia menyuruhmu fokus. Otakmu justru berusaha mempersiapkanmu untuk masa depan, di mana spesialisasi berlebihan justru menjadi kerapuhan. Sebelum kita membongkar mengapa kekacauanmu sebenarnya adalah strategi bertahan hidup, beritahu aku di komentar. Kamu menonton dari mana? Untuk memahami mengapa kamu merasa cemas ini, kita harus melihat kebohongan yang dijual padamu. Seabad terakhir, dunia adalah permainan berbentuk satu. Ia menghargai orang yang menggali satu lubang sedalam 1 mil. Itu adalah lingkungan belajar yang kain seperti golf, di mana aturannya tak pernah berubah. Jika kamu berlatih ayunanmu selama 10.000 jam, kamu menang, tapi kamu tidak hidup di lingkungan yang kain. Otakmu secara insting tahu bahwa dunia modern adalah lingkungan yang wicked. Aturannya berubah setiap hari. Dalam lingkungan wicked, sang spesialis itu rapuh. Jika industrinya berubah, mereka menjadi usang. Karena itu, kamu secara alami terhanyut. 1 tahun kamu terobsesi dengan kelistrikan dan sistem AC. Tahun berikutnya, kamu mendalami yoga, angkat beban, dan musik DJ untuk pesta. Di mata orang lain, ini terlihat seperti kepribadian yang kacau. Mereka mungkin menyebutmu aneh atau tidak fokus, tapi yang sebenarnya kamu lakukan adalah mengumpulkan titik data dari domain yang berbeda. Disinilah keajaiban terjadi. Psikologi menyebutnya VAR transfer. Si spesialis menggunakan near transfer. Mereka memecahkan masalah yang pernah mereka lihat dengan alat yang sama. Tapi kamu menggunakan VAR transfer. Kamu mengambil konsep dari satu bidang yang sama sekali tidak berkaitan dan menerapkannya ke bidang lain. Bayangkan seorang web developer yang dulunya peternak lebah dan petani. Di atas kertas, hal-hal itu tak ada hubungannya dengan coding. Tapi pengalaman pertanian itu memungkinkan mereka memahami sistem organik dan siklus pertumbuhan dengan cara yang tak akan pernah dipahami oleh coder spesialis yang hanya menatap layar. Mereka bukan hanya menulis kode, mereka menumbuhkan sebuah ekosistem. Itulah VAR transfer, itulah inovasi. Kamu merasa seperti penipu karena kamu bukan yang terbaik dalam satu hal. Tapi kamu gagal melihat bahwa nilaimu bukan pada kedalamanmu, tapi pada sintesismu. Sekarang, memahami bahwa rasa ingin tahumu adalah kekuatan super adalah kelegaan besar. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah mendesak. Kelelahan mental dan perasaan tertinggal dalam hidup. Kamu melihat orang seusiamu menjadi wakil direktur senior atau insinyur utama. Dan kamu merasa masih di garis start karena terus berganti jalur. Ini terjadi karena kamu salah memahami geometri potensimu sendiri. Kamu bukan berbentuk tinggi pengetahuan umum dengan satu spesialisasi. Kamu berbentuk M. Orang berbentuk M memiliki banyak pilar kedalaman yang dihubungkan oleh jembatan rasa ingin tahu. Tapi inilah jebakannya. Kamu tidak bisa membangun semua pilar M secara bersamaan. Jika kamu mencoba belajar data science, menulis novel, dan memulai bisnis dalam bulan yang sama, kamu akan kolaps. Orang yang berhasil menjalani hidup ini para polimath sejati, mempraktikkan apa yang kita sebut serial mastery. Kamu harus melihat hidupmu dalam musim. Kamu mungkin menghabiskan usia 20-an dengan terobsesi pada musik dan seni. Lalu di usia 30-an, kamu banting setir ke pemrograman untuk memenuhi kebutuhan. Kamu tidak meninggalkan seni. Kamu hanya menyelesaikan musim konstruksi itu. Aku membaca kisah seorang pria 53 tahun yang akhirnya damai dengan ini. Dia sadar dia tak bisa memilih seni atau pemrograman. Jadi, dia biarkan pemrograman menjadi pilar yang membayar tagihan. Sementara musik, filosofi, dan desain game berkembang sebagai pilar lainnya. Di malam hari dan akhir pekan, dia menolak posisi tim lead yang menuntut waktu tinggi agar minggu kerjanya tetap 30 jam. Dia melindungi energi psikisnya. Dia tidak mencoba menggabungkan semuanya sekaligus. Dia membiarkan mereka ada secara berurutan. Dan akhirnya, semuanya menyatu dalam proyek video game pribadinya. Itulah bentuk M dalam aksi. Ada satu sifat psikologis terakhir yang kamu miliki yang membuatmu tahan banting. Dan itu berasal dari biologi evolusi. Di alam, redundansi adalah kekuatan, bukan pemborosan. Gajah jarang kanker, karena mereka memiliki redundansi genetik yang besar.
banyak salinan dari gen pelawan kanker yang sama. Jika satu gagal, yang lain mengambil alih. Minat-minatmu yang kacau adalah redundansimu. Jika kamu hanya seorang insinyur perangkat lunak spesialis dan AI mengambil alih pekerjaanmu, kamu akan ketakutan. Tapi jika kamu seorang insinyur perangkat lunak yang juga tahu merangkai listrik, memperbaiki motor AC, dan mengajar bahasa Inggris, kamu tak bisa dihancurkan. Kamu tidak buang waktumu dengan mencoba-coba. Kamu telah terlibat dalam adaptasi strategis. Kamu telah membangun jaring pengaman keterampilan yang memastikan apapun yang terjadi pada ekonomi, teknologi, atau pasar kerja, kamu punya pilihan untuk banting setir. Jadi, berhentilah meminta maaf untuk kuburan hobimu. Mereka bukan kegagalan. Mereka adalah semester-semester di universitas buatanmu sendiri. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi hanya satu hal. Kamu dibangun untuk menjadi jembatan antar dunia yang bahkan tak bisa dilihat orang lain. Jika kamu siap menerima masa depan berbentuk emu, drop emoji hati di komentar untuk menunjukkan kamu menyatukan semuanya. Dan jika ingin menyelami penelitian tentang bagaimana menyusun musim hidupmu, jangan lupa subscribe dan share.